Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sukses untuk pejuang pengetahuan. Di tutorial modul 1 ini, kita akan membahas tentang hakikat keterampilan berbahasa. Hakikat keterampilan berbahasa adalah salah satu materi di mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Penulis saya, Anzazra Usmana, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui dan memanfaatkan pengetahuan tentang hakikat keterampilan berbahasa. Sedangkan untuk capaian pembelajaran khusus, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat keterampilan berbahasa mulai dari pengertian keterampilan berbahasa, manfaat dari keterampilan berbahasa, dan aspek keterampilan berbahasa. Pengertian dan fungsi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Adapun fungsi bahasa dibagi menjadi 4, antara lain. Yang pertama adalah alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa bisa digunakan dengan cara lisan, tulis, dan gerak atau isyarat. Yang kedua, sebagai alat ekspresi. Maksudnya, dengan berbagai bahasa, kita bisa menyalurkan gagasan, sikap, dan emosi dari perasaan, baik secara lisan, tulis, ataupun gerak. Ketiga, sebagai alat beradaptasi. Dengan bahasa, kita bisa mempelajari adat, istiadat, kebiasaan, dan perilaku masyarakat sekitar. Dan fungsi bahasa terakhir adalah alat kontrol sosial. Gambar di samping merupakan salah satu penerapan dari fungsi bahasa. Manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, dan wartawan. Diagram komunikasi satu arah. Secara sederhana, proses komunikasi dapat kita lihat di diagram komunikasi satu arah berikut. Pengirim mengirimkan pesan, encoding, lambang yang berisi bunyi atau tulisan, kemudian transmisi ke penerima yang terdiri lambang, decoding, dan pesan dari pengirim berupa bunyi atau tulisan. Perlu kalian ketahui, encoding adalah suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang atau sandi. Sedangkan encoding adalah proses penafsiran suatu pesan dalam bahasa, proses pengubahan suatu kode menjadi makna. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa. Yang pertama, untuk keterampilan berbicara. Apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam sebuah konteks komunikasi, maka seseorang itu bisa digolongkan terampil berbicara. Selanjutnya, keterampilan mendengar atau menyimak. Yang dikatakan seseorang terampil mendengar atau menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dan bunyi-bunyi bahasa, baik berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi. Maka, orang tersebut tergolong terampil mendengar atau menyimak. Kemudian, terampil menulis. Apabila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tulis, baik berupa kata, kalimat, paragraf, serta menggunakan retorikanya atau organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, ataupun fakta, maka seseorang itu bisa disebut dengan terampil menulis.
Yang terakhir adalah terampil membaca. Bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna ataupun bentuk-bentuk bahasa tertulis yang berupa kata, kalimat, paragraf, atau organisasi tulis yang dapat dibaca. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan terakhir keterampilan menulis. Berikut ini tabel yang menyajikan keempat jenis keterampilan tersebut. Yang pertama, keterampilan menyimak, termasuk ke jenis lisan, perseptif. Kedua, keterampilan berbicara, masuk ke lisan, jenisnya produktif. Yang ketiga, keterampilan membaca, tergolong ke tulisan, ke reseptif. Dan terakhir, keterampilan menulis, masuk ke dalam tulisan dan produktif. Baik, itulah tadi penjelasan secara singkat untuk materi hakikat keterampilan berbahasa. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua ya. Apabila ada kritik dan saran, silakan teman-teman meninggalkan komenannya. Ditunggu. Terima kasih untuk waktunya dan salam sukses untuk pejuang pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.